Pernah nggak sih kita mikir, dari semua rezeki yang bisa kita cari, mana sebenarnya yang benar-benar harus kita jaga? Kita bisa bekerja, cari peluang kemana saja. Tinggal kita mau bergerak atau tidak. Tapi ada satu hal yang tidak boleh disentuh sembarangan, yaitu hak anak yatim. Mereka sudah kehilangan pelindung dalam hidupnya. Jadi apapun yang mereka punya adalah amanah, bukan celah buat kita ambil keuntungan. Jangan dicampur, jangan digunakan seenaknya, apalagi sampai dicuri. Nggak ada berkah dari harta yang didapat dengan menzalimi orang yang lemah. Malah bisa jadi beban yang akan terus ikut dalam hidup. Makanya cari rezeki dari jalan halal. Tapi kalau soal hak yatim, jangan pernah berani mendekati yang bukan milik kita. Rezeki bisa dicari, tapi hak yatim harus dijaga sepenuh hati. Lalu, sudahkah kita menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, wabil khusus kepada ayahanda ibunda di Majelis Tercinta Masjid Az-Zikroh. Bahasa saya untuk semuanya, metik tomat yang ada di taman, buat semur dan soto kaki. Salam hormat dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya yang hadir terus panjang umur, murah rezeki. Amin. Wah, kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kenceng aja. Sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, enggak bertele-tele karena jamaah juga udah enggak tahan. Mau ngaji. Ya. Surat An-Nisa, Ustaz David, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Izin saya bacain dulu boleh? Sambil kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit thayyib wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum innahu kana hauban kabira. Wa atu, dan berikanlah oleh kamu sekalian al yatama, kepada anak-anak yatim yang mereka udah cukup usia dewasa. Apa yang berikan kepada mereka? Amwalahum, akan harta mereka. Wala, dan janganlah tatabaddalu, kalian menukar al khabisa bit thayyib, yang jelek dengan yang bagus. Wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum, dan jangan kamu sekalian memakan
makan harta mereka dengan harta kamu. Dicampur adukin, harta yatim dengan harta kita dikit, harta yatim banyak, kita makan tuh dengan secara zolim. Yang begitu modelnya, innahu kana hubang kabiro. Sungguh yang model begitu adalah termasuk dosa besar. Bu, Pak, rahimakumullah. Ini perihal yatim. Yang kalau kita lihat di dalam sejarah sampai Nabi memberikan jaminan. Apa kata Kanjeng Nabi? Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu lahu. Sebaik-baik rumah di muka bumi adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Wasyaru baitin fil muslimin, sementara sebaliknya seburuk-buruk rumah yang dimana di muka bumi ini, yang di dalam rumah tersebut ada anak yatim yang diperlakukan dengan secara zolim. Jadi buat mereka yang berbuat zolim kepada anak-anak yatim, jujur, arem-arem berasa anget. Cakep. Sanksinya serem banget. Bahkan tambahan lagi, ini sebelum pindah ke ayat ketiga, apa kata Kanjeng Nabi? Ini tolong nih, yang suka berbuat zolim sama anak yatim. Yang kadang-kadang yatim hanya dijadikan kedok untuk nyari pemasukan dana. Yatim. Akhirnya para dermawan mau nyumbang. Tapi begitu harta dapat, anak yatim masih kelaparan, panitia udah pada kekenyangan. Banyak gak zaman now begitu tuh? Banyak. Nah, sampai Nabi menyebutkan arbaun hakun alallah. Said Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah, ini saya bacain hadisnya. Bermula 4 hal. Hak oleh Gusti Allah an la yudkhilahumul jannata. Enggak bakalan Allah masukkan ke dalam surganya. Wala yuzikohum naimaha, dan gak bakalan 4 kelompok ini merasakan kenikmatan yang begitu indah dari surganya Allah. Siapa mereka? Ada berapa tuh? Ada berapa? Tolong nih ya, bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu, pasar kuping biar terang. Saya mau sebutkan satu persatu. Oke? Ada cengkeh, ada kue putu. Oke, kalau begitu. Biar nggak tegang. Ya, siapa mereka? Satu, kata Kanjeng Nabi Ustaz David, mudminu khamrin, peminum khamar. 2, kata Nabi siapa lagi? Akilur riba, pemakan riba. Yang ketiga yang kita lagi bahas, akilu malil yatim bi ghairi zulmin. Orang yang dengan begitu tega, zolim, memakan harta anak yatim bigoiri hakin, dengan alasan yang gak benar. Yang keempat kata Nabi, wal akuli walidayhi, orang yang durhaka sama kedua orang tua. Ini ayat 3, kira-kira bisa dipahami apa enggak? Pindah ayat 4 ya. Mohon maaf, ayat 3 sekarang. Tadi ayat 2. Ayat ketiga apa bunyinya? Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fangkihu ma tobalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Bu, ini bab nomor 2 nih di ayat ketiga, bab bini nih, bab istri. Jadi nggak salah orang yang punya kemampuan untuk menikah 1-2 bini, nambah jadi 3 bini, 4 jadi 4 bini. Ibu jangan marah dulu, ini Al-Quran. Saya nggak boleh menafikan. Tapi ujungnya di situ, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi kalau kamu nggak yakin bisa berbuat adil, nah itu tuh senyum dah.
Tapi kalau kamu nggak yakin bisa berbuat adil, Al-Quran juga yang nyuruh pawahidatan, maka hiji bae. Uy, iya, tuh Bu, Pak. Kadang-kadang ustadz atau ustazah giliran baca ayat ini nggak diseluruhin, dipotong di koma, ya. Nah, jadi kalau memang mampu silakan. Tapi kategori adil ini kan yang kata agama wad usyain fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bu, Pak rahimakumullah. Adil dalam arti kata, ini yang jujur saya secara pribadi mah belum mampu. Dan juga di saat kita yang satu Pak, nih pasukan yang satu, jangan jadi minder. Hei, ibu mau diduakan apa satu aja? Buat para pejuang suami di saat dia mampu berbuat adil, tapi kalau nggak mampu Allah memberikan solusi satu. Dan di saat kita berjuang Pak untuk kebahagiaan anak bini kita, nih hadisnya saya bacain, ibu ntar kasih tahu ke suaminya. Inna minaz zunubi, Pak, kira-kira kita punya dosa apa enggak? Dikit apa banyak? Yuk dengerin nih hadis. Inna minaz zunubi, sungguh dari dosa-dosa suami. Bentuknya jamak di situ. Zunuban, di mana dosa-dosanya tidak bisa rontok dengan banyak sholatnya. Tidak bisa rontok dengan banyak puasanya. Tidak bisa rontok dengan hajinya. Tidak bisa rontok dengan puasanya, umrohnya. Tapi dosa-dosa suami Allah ampuni, Allah hapuskan di saat dia berikhtiar, berjuang, betul-betul adil untuk membahagiakan bini dan anak-anaknya. Demen banget dah. Jadi bini kita nggak minta banyak Pak. Kalau memang nggak mampu berbuat adil, jangan maksain. Tapi di saat kita berjuang untuk membagian mereka, istri nggak minta banyak. Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Dulu, udah 2 menit ini dikali sisanya. Ayat keempat. Wa'atu, dan berikanlah oleh kamu wahai para laki, para suami, an-nisaa, terhadap istri. Apa katanya? Sodukotihinna nihla, mas kawin. Jadi kalau memang nggak mampu ngucapin mas kawin, jangan pakai gengsi. Begitu akad nikah dengan mas kawin, ngutang. Boleh. Ketimbang, mohon maaf, dijanjikan mas kawinnya ntar begini. Tapi semuanya flexing. Sekarang zamannya hedon. Dan ingat, wahai para suami atau calon suami, ini sebagai penutup durasi yang di akhir nih, satu hadis. Inna a'dhamaz zunubi indallah. Sungguh dosa yang paling besar di hadapan Allah. Rajulun, seseorang laki-laki yang dia menikahi perempuan, kemudian setelah dinikahi perempuan dia udah puaskan hajatnya, udah I love you, you love me, you and me fabilaf, udah ikan betok buah markisa satu yang dipentok semuanya berasa. Abis dia udah menunaikan hajatnya, udah puas, tolakoha, dia ceraikan bininya, wazahaba bimahriha, dan dia tinggalkan istrinya dengan membawa mas kawinnya. Tuh dosa yang paling besar untuk seorang suami. Makan lesehan, ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Bu, Pak, udah ngerti? Paham? Insya. Baik, izinkan saya untuk mengulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan tentunya hari ini hari kebahagiaan bagi kita semua. Kita bisa berkumpul dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia.
Guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman Ustadz Pantun tadi sudah menjelaskan dengan jelas, detail, konkret surah An-Nisa ayat 2, 3, dan 4. Bu, yang dibahas jangan cuman ayat kedua, ayat ketiga doang ya. Ini bahasannya panjang ini Bu, apalagi tadi kalau ngomongin tentang bicara kawin lagi. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada Bu? Mana orangnya? Yuk yang mau nanya supaya kita nggak salah nangkep dari penterjemah atau tadi dari penjelasan dari guru kita ya, tafsir surah An-Nisa ayat 2, 3, dan 4. Yang mau nanya silakan angkat tangannya. Monggo, siapa? Mana? Ya. Ya, ibu yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suhada dari Masjid Taklim Ajikro ingin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana caranya agar kita tidak kepincut dengan harta titipan Pak Ustadz. Sedangkan kita itu sangat butuh sekali. Bagaimana caranya itu Pak Ustadz? Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Oh ya baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomong harta titipan gitu, nggak kepincut misalnya contoh salah satunya nih karena kita lagi ngomongin tadi kan tentang anak yatim yang dalam pemeliharaan kita gitu Kiai ya. Nah itu kan ada hartanya punya nih anak yatim, nih anak dalam pengasuhan kita ya. Di dalam ngurusin anak yatim kan nggak gampang, kadang-kala kita ada duit, kadang nggak ada duit. Nah kalau ternyata di dalam pengelolaan kita membina atau menjaga harta anak yatim, kita juga ada kebutuhan, gimana caranya supaya kita nggak ngambil makan harta yatim? Silakan. Ya Allah, nih bersyukur ada Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, boleh saya mantun dulu boleh? Ada janji dengan orang Andalusia. Cakep. Mau bagi asinan yang dari Ragunan. Cakep. Kita ngaji di Cahaya Hati Indonesia betul-betul tontonan yang memberikan tuntunan. Amin. Mana tontonan yang memberikan tuntunan? Satu, ibu bapak rahimakumullah. Ini kita ngaji, coba kita lihat bagaimana konsekuensi orang yang berani makan harta anak yatim. Di mana dalam Al-Quran disebutkan akan dimasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Dan dijerumuskan ke api neraka yang saya launa sairo, apinya berkobar-kobar. Bu, itu kalau kita pahami, kita dengar dan bukan katanya tapi kata Quran, mohon maaf, itu kita berani nggak ngelanggar itu? Berani nggak tuh? Nggak. Oke, itu kita paham berarti jadi ilmu. Kedua, ibu bapak rahimakumullah, dua itu Quran. Sekarang hadis. Kita ingat ungkapan Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang kita masukkan dari barang yang haram, maka yang pantas besok makan daging itu adalah jurang api nerakanya Allah. Bu, Pak, ini semuanya kalau kita pahamin, kita tempelin di hati jadi ilmu apa enggak? Di saat jadi ilmu, kejadian ama kita dititipin nih anak yatim yang hartanya banyak dan masih kecil. Kira-kira Bapak Ibu rahimakumullah, kalau memang itu bukan hak kita, berani enggak ngambilnya? Nggak berani. Nah, Ustadz berarti kalau kami orang nggak mampu ketitipan anak yatim yang dia anak mampu, maksudnya hartanya banyak, berarti kami nggak boleh untuk makannya. Bukan nggak boleh. Boleh ibu sekalian yang sekiranya memang di situ secara transparan, dalam arti kata memang ternyata kita sebagai uaknya nih, contoh yang jadi yatim ponakan kita, dia orang mampu dan kita orang susah ternyata, Ustaz David Khalil, itu masih boleh menikmatinya. Tapi tolong bahasanya dengan cara yang adil, bukan cara yang curang. Nah, akan tetapi yang nggak boleh nih, udah kita mampu, tapi masih silo ama harta peninggalan anak yatim. Tuh, yang tadi katanya akan sama saja memasukkan bara api neraka ke dalam perut kita. Allahu Akbar. Bu, peringatan nih buat kita-kita semua yang niatnya awalnya baik
tapi tergiur juga karena anak yatim yang kita pelihara, entah itu kakak kita anak kakak Betul. kita almarhum ya, atau adik kita ternyata punya kelebihan harta, mesti dijaga karena itu haknya dia gitu ya Kiai ya. Ya. Haknya dia, jadi kalaupun emang dipakai seperlunya buat dianya, buat menjalani hidup, bukan untuk berlebih-lebihan gitu ya Kiai Betul ya. sekali. Itu perlu diganti nggak Kiai nanti? Kalau misalkan memang yang dititipin orang nggak mampu, nggak perlu. Oh gitu, oke. Gitu, oke. iya. Karena memang yang dipakai untuk kebutuhan bersama. Iya, Gitu. baik, Ya. baik, ya, baik, insya Allah. Tapi harus transparan, nggak boleh diam-diam, harus terbuka. Jelas ya Bu ya, Pak, jelas Pak. Baik, ada satu pertanyaan Kiai. Maaf banget Kiai, ya maaf banget. Ini kan tentang surah An-Nisa ayat kedua, bicara tentang anak yatim. Ya. Iya kan? Tapi kenapa kok buntut-buntutnya Kiai? Ini kok bicaranya tentang di ayat ketiganya kok tentang nikahilah Oh. 2, 3 dan tapi nanti jelasin ya Kiai. Ya kita mau nanya nih karena sering banget ayat ini jadi dalil Alasan untuk poligami. Untuk poligami. Padahal kalau ngelihat konteksnya dari ayat keduanya ini kan bicara tentang anak yatim. Yang pertamanya bicara tentang bahwa dalam membina rumah tangga harus menjaga ketauhidan kepada Allah. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Tetap di sini. Jangan kemana-mana. Hanya di Cahaya Hati Indonesia. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi kita umat manusia. Setiap ayat yang di dalam Al-Quran menjadikan kita seharusnya adalah manusia-manusia yang selamat dunia dan akhirat. Karena itu pada saat membaca Al-Quran jangan cuma sekedar membaca dan jangan cuma sekedar menghafal, tapi juga harus menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat Anda yang baru saja bergabung, kali ini kita akan membahas sekali lagi surahnya surah An-Nisa. Dan kali ini di segmen kedua kita akan menyimak kajian bersama dengan guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syahab, yaitu surah An-Nisa kajian tafsir ayat 5 dan 6. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama saya muliakan, saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hujjat, para guru agama, guru kita tadi Ustadz Pantun yang sudah menyampaikan, host kita yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Kita doakan beliau-beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Amin. Sehatkan badannya, Amin. kuatkan keimanannya, Amin. selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Buat ibu-ibu yang hadir, satu saja doanya, ya Allah tebalkan kantongnya. Amin. Kalau iman, amin. Takwa, amin. Dompet, Amin. tadi Masya Allah guru kita Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman sudah menyampaikan tentang surah An-Nisa ayat 1 Ayat 2 hingga 4. Sekarang sedikit kita akan membahas tentang surah An-Nisa ayat 4, ayat 5 dan 6. Masih berkenaan tentang anak yatim. Semua ini Bu ada tertibnya.
Allah itu selalu menjaga hambanya. Lewat siapa? Lewat baginda Nabi besar Muhammad menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lewat Nabi itu selesai urusan nikmat. Jadi kok nggak dikasih misalnya duitnya anak yatim misalnya. Kenapa nggak dikasih ke dolim? Enggak, semua ada tertib. Maka di dalam surah An-Nisa ayat kelima Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tu'tus sufaha. Sufaha itu orang yang belum paham. Jadi kalau anak yatim itu masih kecil, masih belum mengerti, belum bisa pegang uang. Misalnya dia punya warisan, misal warisannya 1 miliar. Ibu tantenya. Jadi yang pegang tantenya atau itu anak? Hati-hati loh. Wah 1 miliar nih. Tapi itulah jadi kita juga sebagai wali di sini dikatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Kita yang sebagai walinya nih, walinya Bu, you know wali? Bus. Nenek-nenek paham bahasa Inggris. Jadi kita yang sebagai wali itu sudah, makanya tadi Ustadz David sudah kasih tahu Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ngasih tahu buat kita, jangan kau kasihkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kau belikan dulu itu harta. Kalau kita sebagai walinya, kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pegang amanah juga harus menjaga. Tapi tetap warzuquhum, kasih dong duit. Jangan 1 miliar ditaruh aja. Ini ayat selanjutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Warzuquhum, kasih uang jajan. Waksuhum, kasih juga pakaian. Masa dia kecil terus pakaiannya? Kan tuh anak bakal gede. Umur 5 tahun, umur 6 tahun, umur 7 tahun. Duit siapa yang dipakai? Beli bajunya duit siapa yang dipakai? Bu, ibu kan udah pegang tuh 1 miliar. Itu anak kan makan, jajan, minum, beli pakaian. Jangan ibu yang pakaian baru itu anak pakaian lama. Itu namanya amanah. Warzuquhum, kasih mereka duit jajan. Sekolah ambil dari situ. Terus mau beli baju pakai duit ibu atau duit anak yatim? Pelit banget. Hah? Pakai duit anak yatim pelit banget ya. Iya, pokoknya pelit banget. Udah yatim masih dipakai juga duitnya. Tapi itu memang aturan. Seandainya kata nanti dia mau beli baju, pakai duit dia. Nanti ada hitung-hitungnya pakai. Enggak jadi masalah. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Ajak mereka, ajarin ngomong yang enak-enak sama mereka. Nah ini kan anak sudah besar, artinya akan menjadi besar. Uangnya masih dititipkan sama kita. Dan ketika dia dewasa nanti bagaimana? Kan begitu. Bagaimana menyerahkan? Boleh kita serahkan tapi lihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah uji dulu. Bisa enggak dia pegang uang? Makanya di dalam ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Kalau memang itu anak sudah mulai dewasa, ya Ustaz David ya? Bu. Ya. Bu. Ibu yatim piatu ya? Kayak yatim terus ini. Ya. Jadi ada juga batasnya, nanti kita bahas sedikit, nanti batas itu kalau sudah balik. Kalau sudah balik udah selesai, ini udah jenggotan masih yatim aja. Jadi wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Artinya kalau memang sudah mulai dewasa, udah. Tapi diuji dulu. Coba titipin uang misalnya, mampu atau tidak mereka dititipkan.
dititipkan apalah misalnya untuk diuji dulu. Apabila mampu, apabila sudah berakal, boleh. Makanya ayat selanjutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in anastum, lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Seandainya memang sudah diuji bagus dan kita sebagai walinya, oh kayaknya udah cocok nih. Ya, udah kasihin 1 miliar, kasihin. Tidak jadi masalah. Nah, buat kita yang wali juga Allah ingatkan wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakburu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala buat kita ini yang megang, jangan dimakan tuh duit anak yatim, Bu. Jangan dimakan uang anak. Apa kata Allah di dalam di dalam bukan Allah, hadis Nabi di dalam kitab Rahikul Makhtum itu dijelaskan orang itu kalau makan anak yatim perutnya akan membesar. Nanti di akhirat la yatahawwalu, saking besarnya itu kan orang kalau gendut susah kan bangun aja. Apalagi yang gendutnya di akhirat. Membesar, membesar, membesar. Kemudian rombongan orang-orang Fir'aun pada saat itu akan menginjak lewat lari sana, menginjak perutnya meledak. Digemukkan lagi, meledak lagi, digemukin lagi, meledak lagi. Nah, hati-hati untuk makan uang anak ya. Tapi di dalam ayat selanjutnya dikatakan apabila memang tantenya ini nggak mampu. Tapi kan ngurus anak yatim, boleh nggak makan bareng sama anak yatim itu dengan duit anak yatim? Bu, Bu masih ada nih. Boleh atau tidak? Boleh, tapi di dalam ayat itu dikatakan kalau bisa uangnya sampai dia dewasa jangan dihabiskan, jangan israf. Banyak lagi sebenarnya akan, tetapi mungkin waktu di belakang udah bilang begini-begini, ya sudah. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu, anak yatim itu titipan. Bahkan Rasulullah sendiri menyebut dirinya adalah Abu Yatama ya, Abul Yatim ya. Itu ayahnya dari anak-anak yatim. Artinya kita kalau ngaku cinta sama Rasulullah ya, kita harus sayang sama anak yatim. Nggak usah jauh-jauh, lihat tetangga kita ada nggak anak yatimnya. Tapi anak yatim bukan yang umur 40 tahun, bukan. Ada syarat tadi balik aja udah selesai, udah bukan anak yatim lagi ya Beb ya. Udah jangan kemana-mana. Kita akan berbagi keberkahan ya. Kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai topi saat di Mekah. Kurang semangat. Pakai topi saat di Mekah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi barokah. Mau duitnya? Wah, kencang banget ya Rob. Ya, raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Siapa yang bisa jawab, maka dapat hadiah. Lumayan. Uangnya 1 juta, tapi jangan lupa potong pajaknya. Ya. Surat apa yang sedang dibahas saat ini? Wah, Bapak duluan. Sini Pak. Kalah cepet sama Bapak Pak. Sini Pak. Biar yang ikhlas dong. Dari itu. Oke, Pak. Siapa namanya Pak? Ngadepnya ke sana Pak. Biar Bapak masuk TV kan bini lagi nonton dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eli Sutisna. Ya. Jamaah Masjid Ami Ajikro. Ya. Apa jawabannya Pak? Jawabannya surat An-Nisa dari ayat 2 sampai ayat 10. Masya Allah, naga bonar minum teh hangat. Jawabannya benar banget. Ya, ini hadiahnya. Ya, Bapak diterima. Jangan lupa ya, potong pajaknya. Lihat sana Pak tuh. Ya Allah. Oke, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, ingat bahasanya naik atap bareng orang Malaysia. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Buat kita-kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, kita mendapatkan banyak ilmu. Terlebih juga buat Anda yang sudah meluangkan waktu menyaksikan program Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah, kajian kita adalah surah An-Nisa. Ya, surah ini dikatakan ini artinya adalah perempuan, tetapi sebenarnya kajian di dalamnya ini banyak sekali hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi bicara mengenai anak yatim ya, dan juga bicara mengenai hal-hal lain yang harus dijaga pada saat kita menjaga anak yatim. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman. Silakan. Terima kasih Ustaz David Halik. Bapak Ibu rahimakumullah, ngajak nyonya ke pasar ikan. Pembahasannya kita lanjutkan. Oke? Oke. Kue cucur, kue cincin. Meluncur cin. Selingan. Kan kalau udah ngaji ketawa gini saya resep ngelihatnya. Iya. Karena kalau ibu-ibu di pengajian udah ketawa, sama utang lupa dia. Baik, dah kita ngaji lagi ya. Surat An-Nisa ayat 7-nya ya, dan 8. Yuk kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla minhu au kathur nasibam mafruḍah. Lirijali, untuk bagian anak-anak laki, bagi anak laki-laki itu nasibun, ada bagiannya, mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ustadz, laki doang yang mendapat bagian, kita anak perempuan gimana? Slow. Walin nisa'i, begitu juga buat anak perempuan. Anak siapa? Perempuan. Nasibu mimma tarakal walidani wa aqrabun, tetap ada bagiannya dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah bundanya. Mimma qalla minhu au kathur, dari harta tersebut atau warisan tersebut, qalla minhu au kathur, baik itu dikit maupun banyak, itu ada bagiannya, nasibam mafruḍah, ketetapan yang udah nggak bisa diganggu gugat. Jadi bapak, nih kita abong-abong anak laki nih, jangan mentang-mentang anak laki, ternyata babak kita meninggal nih. Saya ngomong benar-benar Bekasi banget ini. Iya. Rada cakepan, sekiranya kita punya ayahanda wafat. Iya, kan lagi di TV, ayahanda bahasanya tuh. Nah, meninggalkan kita anak-anak yang laki dan perempuan. Itu yang laki-laki jangan curang. Kenapa? Karena saudara kamu juga ada anak perempuan yang dia punya bagian. Setuju gak, Bu? Nah, jadi jangan merasa pesimis. Masing-masing kata Quran An-Nisa ayat ke-7 ini nasibam mafruḍah, ketetapan yang sudah diwajibkan, yang sudah ditentukan, bukan buatan kita. Memang kalau mau secara terperinci detail itu ayat 11-12-nya. Contoh, seorang ibu ditinggal wafat sama suami. Lantas dia punya anak-anak, lantas dia sebagai nerima warisan, oh karena punya anak ternyata bagiannya dapat sumun atau 1/8.
Oh, ditinggal wafat sama suaminya, ternyata nggak punya anak, dapat rubu 1/4. Nah itu secara terperinci diatur pada ayat 11 dan 12-nya. Nah intinya dari ayat 7 ini kita jangan khilaf sama harta warisan. Pak, Bu, kenapa Sat? Lah karena warisan kan bukan boleh kita ikhtiar. Karena kebetulan bapak ibu kita orang kaya. Dia wafat, ujuk-ujuk dapat warisan. Dan itu kebetulan kita binnya. Kalau saya misalkan bukan bin dari bapak ibu, lah nggak bakalan dapat. Betul apa enggak? Makanya biar tahu dulu pengertiannya. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab fikihnya yang kontemporer Al-Fiqhu Islam wa Adillatu menyebutkan definisinya. Warisan itu apa sih, Sat? Warisan itu indal lugha ma yatabaqqa minas syahsi ba'da wafatihi. Ma harta yatabaqqa yang ada ditinggalkan, orang tua meninggal, ninggalin rumah, ninggalin mobil, ninggalin tanah, yang dimana ma yatabaqqa minas syahsi dari seseorang ba'da wafatihi setelah meninggal dunia. Jadi kalau bapak ibunya masih ada, jangan ngitungin warisan dulu. Ini orang masih hidup, warisannya mulu dihitung. Kenapa? Ba'da wafatihi, setelah wafat. Lantas secara pengertian terminologi, Syekh Mustafa Wahbah Zuhaili menjelaskan lagi, apa itu? Intiqalu amwalil mutawaffa allati tarokaha ba'da wafatihi. Intiqalu amwalil mutawaffa, pindahnya harta di mana orang yang meninggal dunia, intiqalu amwalil mutawaffa, yang di mana pindahnya harta orang yang meninggal dunia setelah dia meninggal dunia. Jadi tolong sebagai anak-anaknya, kalau emang ayahanda udah wafat, merasa karena tuaan, ini banyak nih Ustaz David, merasa ada tuaan, sementara tuh adik-adik kandungnya minta warisannya nggak mau. Bu, Pak, ini paling banyak nih masalahnya, yang ngadu ke saya. Dengerin ini. Bapak udah meninggal, ibu udah meninggal. Itu tanah hektaran, surat-surat SHM, tapi dipegang sama yang paling tua. Yang paling tua, ini adik-adiknya minta, tolong dong bagiin warisan. Enggak boleh, udah saya yang pegang. Itu hati-hati, itu dosa begitu tuh. Nah, ayahanda ibunda rahimakumullah, oleh karenanya buat menjadi warning buat kita semua, ya Rob, siapa yang zolim, yang misalkan merasa lebih pinter dari adiknya mungkin orang bodoh, akhirnya Pak dicurangin. Banyak gak terjadi begitu tuh? Ini saya bacakan hadis nih, tolong disimak. Man farra min mirasi warisihi qata Allahu mirasahu minal jannah yaumal qiyamah. Man, siapa orang, farra min mirasi warisihi, yang berbuat curang, berbuat zolim terhadap warisan yang ditinggalkan oleh ayah bundanya, karena merasa dia tuaan, lebih ngerti, akhirnya adiknya merasa bodoh, sekolah aja nggak lulus, akhirnya dicurangin. Yang mestinya dapatnya 200 meter, akhirnya cuma 70 meter. Bu, Pak, zaman sekarang banyak kayak yang begini nih. Ya, siapa orang yang dia culas, berbuat curang, qata Allahu mirasahu minal jannah yaumal qiyamah. Orang yang begitu modelnya dalam pembagian warisan, niscaya Gusti Allah pun memutuskan. Memutuskan apa? Untuk orang yang demikian nggak bakalan bisa merasakan, jangankan surga, baunya pun nggak akan Allah berikan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi tolong lewat kajian Cahaya Hati Indonesia yang penuh faedah dan makna ini,
Jangan sampai kita silok dengan urusan warisan sehingga yang bukan hak kita dengan keculasannya, dengan kepintarannya saudara kandung kita diabaikan, bahkan yang mestinya dapat jadi nggak dapat. Kenapa Ustaz? Tadi dibacain hadisnya, jangankan sorga, baunya pun nggak akan Allah berikan. Bu, Pak, di dunia ini hanya sementara, tapi akhiratlah yang selama-lamanya. Ustadz cuman 100 meter, 100 meter kan bagian atas. Coba kalau ukur ke bawah, ada yang bisa mengetahui dalamnya tanah ke bawah. Orang yang bercurang begitu nanti semuanya di akhirat dikalungkan pada lehernya. Na'udzubillah min dalik. Semoga mudah-mudahan dengan kajian yang penuh faedah dan makna ini dalam urusan warisan kita nggak khilaf, betul-betul bisa memberikan yang hak kita silakan, yang bukan hak kita jangan sampai kita berbuat zalim. Masya Allah, makan lesehan ampi saat, mudah-mudahan penuh manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Taufikur Rahman. Bu, Bu Ibu, Bu pasti pernah ya ngerasa ya kalau udah makin kesini pasti makin sibuk sama urusan rumah, kerja, aktivitas harian yang gak ada habisnya. Kadang-kadang sampai lupa ngerawat diri sendiri, iya kan? Bener gak? Apalagi nih kalau kulit mulai terasa berubah, gak sekenyal dulu. Gampang kusam, jadi wajar banget ya. Kalau kita mulai mencari cara yang praktis tapi tetap aman buat ngebantu menjaga kulit tetap terhidrasi dan terlihat segar dari dalam. Saya ada solusinya nih ya. Ibu-ibu bisa konsumsi suplemen Nuriskin Ultimate. Nah, yang dimana suplemen ini memiliki kandungan marine protein, kolagen, OPD, SOD, Lycopene, Green Tea, herbal pelembat, HA, vitamin dan mineral. Nuriskin Ultimate juga memiliki manfaat mengencangkan dan mencegah kerutan, menghilangkan flek hitam dan melembabkan kulit. Nuriskin Ultimate cocok untuk digunakan wanita usia 35 tahun ke atas. Jenis kulit kering dan normal serta problem kulit kerutan dan flek hitam. Sangat cocok untuk kulit kering karena hyaluronic acid dan Nuriskin Ultimate dapat mengikat air 1000 kali dari volumenya sendiri. Sehingga mengikat air di bawah permukaan kulit, mempertahankan kelembapan dan menjaga kekenyalan dan elastisitas kulit. Sekarang hadir Nuriskin Ultimate New Formula yang telah diproduksi di Indonesia, memiliki sertifikasi halal dan harga lebih ekonomis. Untuk perawatan kulit dari dalam, percayakan pada Nuriskin Ultimate dan Nuriskin Ultimate New Formula. Ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Seringkali kita kalau menyanyi 3 menit, 4 menit nggak terasa ya Bu ya. Tapi kadang-kadang berzikir, mengagungkan Allah, ini mulut kayaknya berat banget. Betul apa betul? Betul lagi. Banyakin zikir mulut, zikir hatinya, zikir ingat Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Sehingga kita terlindung dari keburukan. Amin ya robbal. Sesuai dengan tema kita yaitu rezeki bisa dicari tapi jangan sampai ambil hak orang. Kita akan lanjutkan kajian kita bersama dengan guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib, fadhal. Baik, Masya Allah, masih berkenaan dengan surah An-Nisa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala semua memberikan tertib. Bu, makanya kita itu didik anak-anak kita itu supaya tidak menjadi lemah. Ketika misalnya kan ada orang yang ketika ditinggalkan ayahnya. Atau ketika ditinggalkan oleh ibunya, dia menjadi lemah. Gak mampu berbuat apa-apa. Bahasa Jawanya itu itulah.
Apa coba? Apa coba? Itulah. Apa kayak bahasa Jawa itu kayak broken home, bukan sama nggak begitu broken home? Broken home beda. Hah? Itu Bahasa ya, Inggris dong. jadi merasa hancur gitu. Oh ya. Ketika ditinggalkan bapak atau ketika ditinggalkan ibu karena tidak dididik secara bagus. Kalau bahasa Jawa nelongso gitu kali ya. Iya, gitu dah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Makanya orang itu kata Allah Subhanahu wa taala harus punya rasa takut. Rasa takut ini khawatir bukan berarti rasa takut jadi was-was gimana nih anak gimana nih nanti besarnya bagaimana enggak. Di sini rasa khawatir nih bagaimana nih itu anak kalau sudah ditinggalkan orang tuanya itu udah siap. Ditinggalkan sama orang tuanya itu sudah pakem itu anak. Makanya dididik. Nabi, baginda Nabi besar Muhammad, lihat Nabi itu kan contoh. Makanya Nabi tadi Ustaz David mengatakan betul Abul Yatim. Nabi itu mendapat gelar artinya bapaknya para yatim itu Rasul. Karena apa? Memang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi belum lahir, ayahnya meninggal. Nabi belum dewasa, ibunya. Nah, Nabi lemah gak? Nabi lemah gak? Enggak. Bahkan pada saat itu Nabi itu menjadi contoh. Para anak-anak muda, anak-anak kecil pada saat itu. Sudah yar'al ghanam, masih kecil, sudah bisa mengembala kambing. Itulah contoh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Makanya qaulan sadida, bikin mereka itu perkataan-perkataan, ajarin mereka itu hal-hal yang bagus, yang tentunya tauhid yang kita kuatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ajarkan mereka tentang akhlak-akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah juga ketika kita dititipkan anak yatim, kita juga harus didik mereka itu supaya mereka itu tidak hancur. Supaya mereka itu tidak lemah. Supaya mereka itu tidak dikebuli. Apa? Dibuli. Ya. Dibuli. Kita nih sebagai walinya. Ini jangan mentang-mentang itu anak yatim, bapaknya orang kaya meninggal dunia terus kita manfaatkan itu anak. Itu yang berbahaya. Ancamannya berbahaya tadi kata Ustaz Taufikur Rahman. Lihat Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatim zulma. Hei, tuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang makan uang anak yatim secara zalim. Maaf. Kadang-kadang orang minta harta, niatnya oh ini buat yatim nih, ini buat yatim nih. Gak tahu dia belanja. Jalan-jalan, jajan. Betul? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Oh di sini nggak ada insya Allah. Lihat apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innama ya'kuluna fi butunihim, innama ya'kuluna fi butunihim naran wa yaslawna sa'ira. Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan, menyalahkan, memasukkan api di dalam perutnya. Orang, Assalamualaikum, ini seru banget. Orang makanya memelihara, menjaga anak yatim itu kenapa pahalanya besar? Karena juga ancamannya besar. Pahalanya besar. Sampai orang-orang yang ngasih anak yatim itu insya Allah hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar apa kata Nabi SAW? Ana kafilun, saya
menjamin bagi orang yang menjaga anak yatim itu kahataini kata Nabi. Di syurga kahataini fil jannah. Bu, kita kalau tetanggaan sama presiden senang nggak? Senang nggak? Senang. Walaupun presiden nggak kenal sama ibu. Iya. Rumah di mana? Tanggaan presiden. Wah, ya kan? Mas sebelah. Ya. Pak Hindun misalnya. Rumah di mana? Tetangga presiden. Keren gak Pak? Keren. Tapi indah, ini lebih keren lagi. Orang yang menjaga anak yatim itu bertetangga langsung sama Nabi. Deket sama Nabi. Sampai Nabi isyaratkan deketnya tuh kayak begini nih. Kayak jari telunjuk sama jari Nah, tengah. Telunjuk sama tengah. Pengen gak begitu? Pengen gak begitu? Makanya hebat, pahalanya hebat. Lebih dari segala-galanya. Apa? Tetangga sama baginda Nabi besar Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Makanya tapi yang mendolimi anak yatim juga, maka ancamannya berat dari Allah. Perutnya itu akan dimasukkan api. Di neraka itu dibakar perutnya karena dia makan anak yatim, maka dia akan makan api-api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita menghardik, menghina, memakan uang anak. Kita harus jaga mereka, tapi memang ujiannya. Ya. Memang begitu, kadang-kadang anak yatim suka ngeselin, ujian. Iya, iya. Cuman kita bagaimana? Sabar. Kalau kita sayang, kita didik. Boleh, maksudnya nggak boleh negor, boleh kita tegur. Tapi kaulan kerima, tegurlah dengan teguran yang baik, yang mendidik. Understand? Yes. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Bu. Masya Allah ya, kalau kita menjaga anak yatim, udah dijamin itu kita dekat dengan Rasulullah ya. Katanya tadi sebelahan tetanggaan kalau kata Habib tadi ya kan. Tapi sanksinya juga berat. Kalau kita makan harta anak yatim, itu seperti dalam perut kita ada api ya. Api yang membakar dalam perut kita. Naudzubillahi min dzalik. Sesuai dengan tema kita, rezeki bisa dicari tapi jangan sampai ambil hak orang lain. Bicara tadi tentang anak yatim, bicara juga dengan waris ya. Antara hubungan kakak dan adik bisa ribut cuman gara-gara warisan. Silakan yang mau nanya saya kasih kesempatan untuk nanya. Silakan angkat tangannya. Mana ini? Oh ibu, silakan ibu yang di depan. Ya, berdiri dulu Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya Habib, saya Irma dari Masjid Taklim Al-Zikra. Siapa nama Bu? Irma. Oh Bu Irma, silakan pertanyaannya Bu Irma. Izin Habib, gini Habib, kita tuh disuruh takut kalau ninggalin keturunan yang lemah. Nah rasa takut ini sering kali overthinking sampai kita kerja banting tulang, investasi sana sini. Nah batasan khawatir yang disuruh Allah itu sampai mana Habib? Biar kita nggak jadi sandwich generation atau capek banget. Tapi juga nggak lupa nabung buat anak. Ya baik. Itu aja Habib. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib bisa dijawab. Kan udah dijawab tadi. Hah? Kan ceramah kita itu isinya. Artinya Ibu Masya Allah seperti yang tadi sedikit kita bahas. Nabi itu pernah mengatakan jangan kau tinggalkan keturunanmu itu miskin. Ya. Sebab kenapa? Kita juga harus didik. Kalau ditanya Ibu bagaimana cara khawatirnya. Cara khawatirnya itu dari semenjak udah di perut. Nanti kedepannya itu, arti kedepannya itu bukan kedepan yang kita harus mikir-mikir nanti 60 tahun ke depan, enggak. Secara standarnya seperti apa yang dikatakan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul illahi bistiqoni. Apa yang kita ajarkan sama anak kita? Oh pertama kali yang kita ajarkan sama anak-anak kita kenal tauhid. Kalau dia kenal tauhid, kenal la ilaha illallah enggak bakal lemah. Orang yang kenal Allah itu enggak bakal lemah. Coba lihat contoh orang kalau enggak kenal Allah, ya masalah saya banyak banget. Wah masalah saya banyak nih, jilbab 2 kali belum lunas. Betul kan?
Tapi pernah nggak kita bilang, oh sebesar-besarnya masalah saya, tapi saya punya yang maha besar. Itu yang bikin kita kuat. Jadi supaya anak-anak kita kuat itu walaupun belum dewasa ya, masih kecil ya, tetap kita ajarkan mereka tuh kenal kepada Allah. La ilaha illallah, kalimat tauhid, kenal dengan, ceritakan tentang Nabi, bagaimana perjalanan Nabi. Jadi anak kita itu secara batin, walaupun dia masih kecil, secara batin sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bantuan siapa? Pasti bantuan Allah. Karena apa? Oh, tadi orang tuanya didik bagus. Bapaknya didiknya bagus, anaknya didiknya, ibunya didiknya bagus. Dari kecil, dari penataan seperti itu. Nah, kekhawatiran kita tuh sebatas itu, sisanya tawakal. Kan umur kita nggak akan panjang. Kita batas-batas mentok 60. Nah, ibu aja baru 50 duduk udah miring-miring. Betul, Pak? Nah. Artinya kita ini ada batas di dalam kehidupan kita, Masya Allah. Ini masih ada waktu? Udah. Ya, nanti aja lagi lebih lanjut. Baik. Baik Bu, udah kejawab ya Bu ya. Bu, nggak usah overthinking Bu, jodoh mau rezeki udah diatur sama Allah ya. Apalagi kok jadi sandwich generation, ada orang tua ya kan, ada anak lagi. Kalau niatnya ikhlas dari Ta'ala mah rezeki ada aja ya kan, Allah kasih. Bismillah ya Bu ya. Bu. Latahan ibunya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di segmen terakhir, masih dengan tema kita rezeki bisa dicari tapi jangan sampai ambil hak orang. Surah yang kita kaji adalah surah An-Nisa, ayatnya tadi dari ayat ke-2 sampai ayat 11 kalau nggak salah tadi ya. Ayat 10 ya tadi ya, ayat 10 ya. Bicara mengenai banyak hal ya. Dari mulai anak yatim, menjaga hak anak yatim, termasuk juga sempat disinggung mengenai waris. Ayat selanjutnya dari surat An-Nisa ini juga nanti akan membahas mengenai pembagian waris. Tapi kita belum nyampe sana ya, kita belum nyampe sana. Baik, di segmen terakhir ini yang mau nanya siapa? Kami berikan kesempatan untuk nanya, silakan. Yang mau nanya, Ibu silakan. Nama dan pertanyaannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah dari Majelis Taklim Adzikro. Mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perempuan itu kan mendapat hak waris ya Ustaz. Tapi kadang ada di antara keluarga yang berkata seperti ini. Kamu kan perempuan, nanti dibawa oleh suami. Nah, bagaimana cara menanggapi hal seperti itu Ustaz? Biar tidak ada perang keluarga. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Taufikur Rahman menjawab dulu pertanyaannya. Iya, pertanyaannya tadi. Ini kan kalau misalnya buat perempuan pada saat pembagian waris, ya misalnya keluarga ada yang laki-laki, kakak beradik yang laki-lakinya bilang, kamu kan perempuan, kamu gak usah dapat deh, nanti kan kamu juga dapat dari suami kamu gitu. Nah kalau kayak gitu gimana Kiai, silakan. Baik, ya bilangin kakandaku tercinta, yang saya ngomong ini saya dapat bagian bukan kata saya. Terus kata siapa? Kata Ustadz Pantun. Di mana? Di Cahaya Hati Indonesia. Terus dia dari mana? Dari Quran. Nah jadi bukan katanya tapi kata
Al-Quran. Mana ayatnya? Sampein surat keempat, juz keempat, ayat ketujuh. Tuh, jadi bukan karangan adiknya yang perempuan nih, tapi bersifat objektif. Jadi biar benar-benar baca Quran duduk di taman, di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Cocok? Cocok. Cok, gali cok, gala gacok. Cocok. Nah di ayat 7 tuh ada apa? Nanya lagi abangnya nih, ya kakaknya. Nah yuk kita baca bareng-bareng. Kalau memang kurang puas, hadirin Habib yang ganteng. Tuh. Iya. Ya kan ada guru kita gitu. Jadi bukan buatan ini gitu. Ini saya jujur ngomong di depan guru terasa. Ke pasar pagi naik mobil bis, hati grogi abis. Iya. 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 Ini guru saya nih, Masya Allah Bapak Ibu. Ya, izin ya Beb ya. Ya. Ini bukan kata saya, kata lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Allah. Nah itu jelas, itu buat abang tuh, buat abang, kan abang rijal. Tapi ada tulisannya bang, apa tulisannya? Walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Nah abang jangan serakah, ini ada nisa bang. Kan kalau nisa harus pakai rok bang. Nah saya perempuan, ada bagiannya. Nah ujungnya bang lihat tuh, nasibam mafrudo. Ketetapan bagian-bagian yang sudah diatur secara objektif, wajib ada keterangan dalam Al-Qur'an. Jelas? Waktu saya udah disilangin gitu. Baik, terima kasih banyak Kiai. Bu, udah jelas ya. Itu udah Al-Quran yang nyuruh kalau dibilang kayak gitu. Dia harus sami'na wa ata'na, taat sama Quran karena Al-Quran adalah huda linnas. Beb, pertanyaan nih buat Habib nih. Habib Muhammad. Tadi di awal sebenarnya pertanyaan ini sempat didengar juga sama Kiai Taufikur Rahman. Nanti boleh nambahin juga. Tadi di surah An-Nisa ayat 3 kan lagi ngomongin tentang anak yatim. Tahu kenapa kok bisa langsung masuk menikahkan 2, 3 atau 4? Nah, ini hubungannya apa? Kok bisa nyambungnya ke sana? Dan lucunya ayat ini menurut awam ya Habib ya. Ayat ini sering jadi dalil untuk laki-laki melakukan poligami. Apakah memang konteksnya itu atau memang bicara soal itu? Silakan Habib Fadol. Salah nih kayaknya nih nanya nih. Ya memang Al-Quran itu kan bermacam-macam berita yang diberikan. Tapi mungkin hubungannya itu gara-gara poligami banyak anak yatim. Artinya mungkin kan poligami itu ada tata cara khusus. Bukan hanya sekedar nikah saja. Banyak orang yang gara-gara poligami anak nggak terurus. Tidak terdidik, tidak melakukan hal-hal yang bagus. Karena repot hanya karena kan sunnah Nabi itu kan banyak. Tapi kalau sunnah Nabi poligami, ayo paling maju kan gitu. Sedangkan sunnah-sunnah Rasul itu bukan melarang, tidak. Artinya harus dengan ilmunya. Tata cara ilmunya itu memang sudah jelas bagaimana tata cara poligami. Dan bagaimana tata cara orang itu menikah lagi. Harus bagus, harus hadil, harus dengan niat yang baik. Betul-betul menjalankan sunnah Nabi untuk dapat keturunan-keturunan yang banyak. Kan Nabi katakan, An-Nabi SAW, Rasul itu mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Artinya nikah sama orang yang banyak anak dengan rasa cinta. Jadi kalau dikatakan hubungannya itu seperti apa ya, sangat berkaitan antara pernikahan, kan nggak mungkin ada nikah kalau nggak punya anak. Kebalik ya? Gimana? Ya begitulah, paham? Kalau nggak mungkin ada anak kalau tidak ada pernikahan. Mungkin saja kalau di luar nikah, tapi kan nggak termasuk dalam hukum, itu sudah hukumnya beda lagi. Itu namanya hukum anak zina. Jadi dikatakan bagaimana pernikahan tersebut, kalau mau poligami belajar dulu caranya supaya tidak jadi ribut dan tidak meninggalkan anak yatim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Kiai Taufikur Rahman, tadi kalau yang tadi kelanjutannya kan sebenarnya jarang dibahas nih. Kelanjutan dari ayat yang tadi ayat ketiga itu sebenarnya terakhirnya adalah seandainya kamu tidak sanggup berlaku adil maka cukup satu saja. Betul. Nah, kalau menurut Kiai sendiri konteks dari ayat ini apa sebenarnya? Jadi begitu kelar perang Uhud, banyak sahabat-sahabat Nabi yang jadi suami pada wafat.
Sementara banyak yang jadi janda dengan anak-anak yatim. Kan gak lucu kalau Nabi ngelancong. Iya. Nah gimana biar gak jadi fitnah, Nabi halalin tuh ibunya. Supaya dengan nafkah untuk anak-anaknya tercukupi. Ini yang suka poligami dengerin nih satu hadis saya baca ini. Iya. Lihat jawaban Kanjeng Nabi. Man anta? Ana Muhammadun abul yatama wa sahibul armalah. Jadi yatimnya nomor wahid, janda baru nomor 2. Nah, yang namanya Habib nih. Banyak kan zaman sekarang itu poligami, janda nomor 1, yatimnya kelantar. Nah begitu yang salah. Iya. Baik Habib. Ya. Jadi jelas ya Bu ya, bahwa ayat ini sebenarnya konteksnya pertama adalah tentang anak yatim. Betul. Ya. Terus juga tadi bicara itu adalah supaya kita tidak sampai mengawini anak yatim hanya karena ingin mengambil hartanya. Betul. Atau juga ada kepentingan material lainnya. Ya kan? Kalau emang nggak sanggup itu nikahin yang lain ya kan. Jangan ini tujuan kamu menikah. Dan kalaupun emang 2, 3 atau 4 tadi ya kalau nggak sanggup cukup 1 aja asal kamu berlaku adil. Jadi tetap keutamaannya tetap 1. Tapi kalau memang mau 2, 3 silahkan monggo-monggo aja ya Bib. Bener kan Bib? Betul. Kan? Masya Allah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak pemirsa. Ini kalau ngomongin ayat ketiga ini emang banyak ya, debatable ya. Tapi bukan masalah itu, yang penting di dalam Islam adalah melaksanakan kewajibannya di dalam Islam. Melaksanakan dan menebarkan kebaikannya yang rahmatan lil alamin. Baik, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, di penghujung acara ini mari kita berdoa menurut keyakinan kita tentunya agama Islam. Dan saya minta nitip doa Kiai, hari ini ada rekan kami artis ya, aktor Gary Iksak juga meninggal dunia tadi jam 10 pagi ya kalau saya nggak salah. Kita doakan semoga almarhum Allah berikan tempat terbaik, diterima amal solehnya, diampuni segala khilafnya. Silakan Kiai Fadl. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, untuk saudara kami tercinta karenamu ya Allah, Mas Gary Ishak, ampuni akan dosa-dosanya. Warhamhu, berikan selalu rahmatmu kepadanya. Wa'afihi wa'fu anhu, maafkan akan segala khilafan dan kesalahannya. Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jinan. Jadikan ya Allah tempat kembalinya di mana engkau tempatkan makomnya raudhah min riyadil jannah. Hapuskan dosa-dosanya, terima segala amal ibadahnya, irfa' lahud darajat, angkat derajatnya. Wadha'if lahul hasanat, lipat gandakan kebaikan yang dirinya pernah perbuat. Wa kafir anhus sayyi'at, hapuskan dosa dan kesalahannya. Wa adkhilhul jannata, masukkan kelak dirinya ke dalam surgamu bersama para kekasih-kekasihmu. Ya Allah, buat kami yang ngaji di Cahaya Hati Indonesia ini, kami minta padamu, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, jadikan ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang penuh manfaat. Wa 'allimna bima yanfa'una, bimbing kami selalu untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Warzuqna uluman tanfa'una, anugerahkan rezeki kepada kami selalu ya Allah untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak ibu-ibu, terima kasih banyak Habib. Pemirsa ini dimanapun saja ada berada, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, ada yang spesial di iNews ya. Kita akan mengadakan talent search pertama untuk para dai-dai muda. Jadi tunggu audisinya, yaitu audisi Cahaya Muda Indonesia hanya di iNews TV. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal soleh kita dan kita bisa menjaga yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil. Jangan pernah mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وديائها وعلى آله وصحبه